Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang bermain-main dengan Wireshark. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Wireshark ini nanti akan digunakan sebagai capturing paket data atau lalu lintas yang melewati jaringan kita. Nah, pada video kali ini kita akan melihat paket data atau menganalisis paket data, khususnya paket ICMP atau Internet Control Message Protocol. Baik, langsung saja kita akan melihat atau menganalisa paket ICMP ini nanti akan terbentuk ketika kita menggunakan atau ada paket data, misalkan seperti ping atau threshold begitu ya. Nah, kita akan melihat dulu yang pertama adalah ping. Kita akan menganalisisnya. Misalkan saya akan ngeping ya. Misalkan saya akan ping di sini, saya ping sebanyak 10 misalkan. Kemudian saya pingnya nanti misalkan ke www, alamatnya misalkan ust.hk, atau ini adalah Universitas Hong Kong. Kita akan coba ping sebanyak 10. Sambil saya jalankan capturingnya. Oke, kita lihat ini sudah berhasil mengcapture selama ping ini jalan. Karena ini sudah 10 sudah selesai, maka capturingnya ini sudah saya close begitu ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil capturing selama ada 10 capturing dari alamat komputer saya yang kebetulan IP-nya adalah IP config. IP-nya adalah 10.10.10.103 atau 103. Kemudian kita ngeping ke alamat 143.89.12.134 yang kebetulan punyanya www.ust.hk atau Hong Kong. Nah, ini sudah dapat kita. Nah, ini adalah hasil dari capturing menggunakan Wireshark lalu lintas datanya. Kita akan melihat sebenarnya paketnya apa saja sih yang berhasil di capture. Ada ERP, ICMP dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan melihat hanya ICMP saja, Internet Control Message Protocol. Kita filter dulu. Di sini ada tempat atau untuk memfilter, misalkan ICMP, maka di sini hanya bagian ICMP saja nanti yang akan terfilter. Nah, kalau kita lihat tadi saya agak terlambat startnya. Jadi di sini paket datanya adalah dari source-nya dari 10.10.103 yang merupakan IP saya. Destination-nya itu ke 143.89.12.134 yang merupakan IP dari tujuan, yaitu www.ust.hk. Nah, kemudian protokol yang digunakan di sini adalah ICMP. Kemudian length-nya banyaknya data adalah 74. Kemudian yang digunakan ping. Di sini untuk pingnya itu adalah request karena permintaan, source-nya dari saya, kemudian ke tujuan. Kemudian di situ ada beberapa keterangan juga, TTL, time to live-nya sekian, kemudian reply-nya dalam second sekian. Kemudian kalau kita lihat di sini di atas sendiri, kalau kita lihat untuk layer-layer yang dilewati atau yang digunakan, di bawahnya di sini ada beberapa, ada frame atau enkapsulasinya. Jadi di sini bisa dilihat juga sebenarnya apa yang terjadi. Jadi ada beberapa informasi di sini, tergantung dari kita mau mengambil informasi yang seperti apa untuk membaca lalu lintas paket data kita. Ini adalah frame-nya. Kemudian di sini ada layer fisiknya, ada Ethernet. Source-nya adalah Dell karena saya menggunakan laptop Dell dengan MAC address sekian. Kemudian untuk destination-nya, ini adalah destination router yang dilewati oleh saya ketika akan sampai ke tujuan, ke destination-nya. Jadi saya memiliki MAC address di router itu sekian. Kemudian di sini ada beberapa informasi juga, destination source, kemudian ada type-nya, kita menggunakan IP versi 4. Jadi kalau kita lihat di sini
Di destination juga ada keterangannya di sini ya. Ini adalah destination, di bawah itu ada bagian kode-kode juga yang keluar. Kemudian kalau kita lihat di IP versi 4-nya, di sini juga source-nya, destination-nya juga sudah ada, kemudian header-nya length-nya sekitar 20 byte dan seterusnya. Ya, inilah wajar ada semuanya, kemudian protokol ICMP, kemudian time to live-nya juga ada di situ 128 dan seterusnya. Kemudian ada ICMP, ada Internet Control Message protokolnya. Kalau kita lihat di sini ada keterangan-keterangannya juga. Sebenarnya ini adalah rangkuman penjabaran dari yang ada di atas ini ya. Nah, kemudian di situ yang berikutnya, yang kedua, hasil capturean yang kedua terkait dengan ICMP, di sini ada replay ya. Kalau tadi kita kan request ya, jadi kita nge-ping ke sana meminta apakah komputer ini menyala. Kemudian ternyata komputer yang tujuan itu replay, dia menyala. Jadi dia nanti statusnya replay, time to live-nya juga 152, request in 2 second dan seterusnya. Untuk informasi capturing hasil paket data atau lalu lintas yang lewat di sini, kalau kita klik nanti akan ada semuanya, bahwa di sini terlihat kalau yang di fisiknya itu dari source-nya dari router bot, dari router yang saya gunakan sebagai gateway, kemudian destination-nya ke saya, ke komputer yang saya gunakan, Dell, seperti itu. Oke, ini adalah cara membaca dan seterusnya. Kita bisa melihat atau menganalisis kira-kira jaringan kita seperti apa. Nah, ini dengan menggunakan protokol ICMP dengan perintah ping yang tadi kita lakukan seperti ini. Oke, nah sekarang data yang sudah di capture ini mau digunakan untuk apa? Ya tentu saja digunakan untuk analisis. Nah, bagaimana menggunakannya? Ini di sini di paket di Wireshark itu juga bisa kita bisa kita print juga ya. Misalkan ini kita akan print misalkan yang ini selected misalkan, atau kita selected semuanya misalkan, atau sebagian misalkan seperti ini. Nah, nanti kita bisa print hasilnya ya. Print hasilnya kita pakai yang selected only, kemudian kita print berupa atau berbentuk PDF dan sebagainya untuk diserahkan atau biasanya untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, ini yang pertama adalah cara untuk capturing paket ICMP atau protokol ICMP dengan menggunakan perintah ping begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita akan mencoba menggunakan perintah yang lain, misalkan traceroute ya atau traceroute. Kalau di Mac atau di Linux itu pakai traceroute. Jadi traceroute ini digunakan untuk melihat sejauh mana sih node yang dilewati ketika dari saya ke tujuan. Misalkan saya tracernya ke www yang tadi saja ya, www.ust. Oke, kemudian saya enter. Nah, ini nanti akan dilihat kira-kira rutenya. Kalau misalkan dari laptop saya itu mau ke www.ust.hongkong, itu kira-kira sorry, saya belum capture tadi ya. Saya capture dulu, saya start dulu ya, saya tidak simpan saja. Oke, ini sudah di capture. Oke, jadi ini capture-nya sudah jalan di sebelah kiri. Kemudian yang kanan ini kita akan melihat sejauh mana sih atau node-nya berapa banyak sih untuk sampai ke www.ust.hk atau Hong Kong dari komputer saya. Kalau kita lihat di sini ada satu hop, kemudian hop keduanya request timeout. Ini mungkin di routing, di protect atau bagaimana. Kemudian hop ketiganya nanti akan melewati 10.169.1.0.1. Kemudian ini hop yang keempat 140.252.3.185 dan seterusnya, dan ini semuanya nanti akan direkam terus oleh Wireshark. Kita lihat kira-kira sampai berapa hop ya, sampai
dari komputer saya ke komputer di Hong Kong. Nah, untuk traceroute ini fungsinya adalah untuk mengetahui sejauh mana node atau hop yang dilewati ketika kita akan sampai ke komputer tujuan. Tentu saja semakin pendek rutenya, maka akan semakin baik atau semakin cepat koneksi kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada 13 hop ya untuk sampai ke www.ust.hk. Nah, oke, kita close dulu untuk capturingnya. Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai kita lihat ICMP lagi, filternya di sini. Filter ICMP, maka kita akan melihat ya. Kita akan melihat beberapa paket ICMP yang muncul, yang berhasil di capture ketika kita menggunakan traceroute. Nah, kita lihat di sini yang mana nih? Yang hitam ya. Ini nih. Yang pertama, ketika dari komputer saya ke komputer tujuannya 14389 atau ust.hk menggunakan ICMP, tetapi dia no respond ya, yang bintang tadi ya. Nah, ini ya, no respond ya ini. Tetapi kalau yang belakang-belakang, yang bawah-bawah ini sudah mulai merespon ya. Contohnya misalkan ini ya. Jadi ini sudah mulai respon dari bawah ke sini, respon semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah layer yang dilewati, ada frame Ethernet Internet Protocol, sama protokol yang digunakan adalah ICMP. Nah, yang bawah sini ini adalah isi atau paket yang berhasil di capture atau yang dilewatkan di jaringan kita. Ini adalah isinya. Bagaimana kita melihat ini, bagaimana kita membaca ini? Ya tergantung. Kalau kita tujuannya nanti misalkan untuk mengetahui sebenarnya data apa sih yang bisa lewat di sini, misalkan HTTP, misalkan untuk mengetahui password orang lain ketika melewati jaringan kita, itu nanti bisa terlihat di sini. Tapi untuk yang ini, informasinya adalah seperti ini. Ini adalah paket traceroute yang berhasil di capture. Nah, jadi yang hitam-hitam ini adalah no respond tadi ketika kita hop yang kedua tidak ada. Secara umum sih sama ya. Secara umum sama. Jadi isinya di sini kalau saya perhatikan sama seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Untuk misalkan Ethernet ya di sini ya. Dari Dell source-nya dengan MAC address sekian, kemudian destination-nya router baud DD dengan MAC address sekian. Nah, ini adalah informasi-informasi tentang MAC address dari yang kita lewati. Kemudian ini ada ICMP misalkan, ping, request, dan lain-lain. Statusnya good, identifier, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Ya, kira-kira seperti itu cara membaca atau cara mengcapture dan menganalisis paket lalu lintas data yang ada di jaringan kita dengan menggunakan Wireshark, khususnya paket ICMP, Internet Control Message Protocol, yang didapatkan dari perintah ping di Windows kita dan perintah traceroute di komputer kita untuk mengetahui berapa hop untuk sampai ke komputer tujuan. Nah, itu adalah contoh untuk analisis data. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kita bisa membuat video lagi untuk kasus-kasus yang lain, misalkan UDP, TCP, HTTP, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.